Antasari Azhar mengungkap kebenaran kasus pembunuhan yang pernah dituduhkan kepadanya dan apa saja rencana yang akan dilakukan Antasari ke depannya. Pertanyaan selanjutnya, apa juga dukungan dari pemerintah atau yang diminta dari pemerintah saat ini termasuk Presiden Joko Widodo dalam mengungkap kasusnya. Sore ini kita bahas di Kompas Petang bersama pengacara Antasari Azhar Bonyamin Saiman, dan melalui sambungan telepon kita juga akan berbincang dengan adik almarhum Nazruddin Zulkarnain Andi Syamsuddin. Pak Andi, selamat petang. Selamat petang, Bang Riko. Siap, saya ke Pak Bonyamin sebentar ya Pak Andi ya. Pak Bonyamin, tadi Pak Menkumham Yasona Lawli bilang jangan ada dusta di antara kita, sampai Lebaran Kuda juga nggak akan selesai nih kasus. Pak Antasari sekarang lagi ketemu Presiden atau sudah? Sudah selesai itu tadi. Apa yang dibicarakan di dalam? Ya terima kasih gitu kan, apapun ini proses yang harus saya tekankan di sini ketika mengajukan permohonan gerasi ini dengan disertai pernyataan tidak bersalah. Jadi orang kan biasanya mengajukan gerasi itu kan kemudian disertai pernyataan bersalah dan mohon ampun. Nah, Pak Antasari pada posisi menyatakan mengaku tidak bersalah dan minta pengurangan atau penghapusan sisanya. Agak lama kayaknya Pak ketemuannya, masa terima kasih aja. Ya artinya kan pada posisi itu titik awalnya di situ dulu gitu loh. Artinya terima kasih. Ya artinya ketika ini kemudian nyatanya klaim tidak bersalah dari Pak Antasari ini kemudian juga nyatanya dikabulkan. Artinya kan Pak Jokowi juga mengiyakan dalil bahwa tidak bersalah ini. Nah, kalau berarti Pak Jokowi aja juga memberikan maksimal apa yang bisa dikasih itu karena 6 tahun, sisanya memang kurang 6 tahun, berarti dikasihkan maksimal toh. Berarti memang Pak Jokowi juga percaya Pak Antasari bukan pelakunya. Pak Antasari juga tidak bersalah. Nah ini harusnya diklopkan dua pendapat ini. Nah ketika diklopkan maka ya sebenarnya saya titip pesan kepada Pak Antasari, sampaikan aja dalam tataran tertentu tertinggi Presiden bisa membentuk tim mencari fakta. Gitu loh. Tapi saya belum dapat kabar ini tadi disampaikan dan tanggapannya bagaimana saya belum tahu. Tapi setidak-tidaknya kami dari. Tapi itu pesan dari kuasa hukum. Ya kuasa hukum menyampaikan pada posisi, dan kami pun juga akan menindaklanjuti dengan resmi, nanti akan kami ajukan resmi kepada Presiden permintaan untuk membentuk tim mencari independen, dan saya sudah bicara dengan beberapa orang di Komisi 3 DPR untuk memberikan dukungan dan mereka siap memberikan dukungan. Pekan depan Pak Antasari akan ke polisi, tapi dibutuhkan juga tim mencari independen supaya justru mempercepat ini proses yang ada di kepolisian, proses yang ada di rumah sakit Mayapada, yang bajunya hilang, proses yang balistik pelurunya yang tidak cocok. Ini kan harus dicari senjatanya. Karena kemarin senjatanya pasti nggak cocok dengan pelurunya gitu kan. Kan yang ditunggu sekarang adalah bukti kuat. Dalam konteks, dalam bahasa bukti baru, istilahnya bukti kuat itu, dulu bukti apa saja yang menjerat Pak Antasari. Katanya ada SMS, katanya juga ada saksi. Kemudian ada peluru, ada. Nah, 4 hal ini utama ini kalau kita hancurkan berarti kan tidak ada bukti. Oh, artinya maksudnya akan ada bukti baru atau menghancurkan bukti aja minimal dulu. Kan yang menjerat Pak Antasari 4 bukti utama ini. Kita hancurkan, ternyata SMS tidak ada. Orang yang bersaksi itu ternyata tidak benar. Terus peluru juga tidak cocok. Baju korban ternyata berlumuran di depan. Padahal dalam dakwaan dan persidangan tembakan dari sebelah kiri. Berarti kan sudah tidak cocok. Artinya ketika tidak ada bukti, memang Pak Antasari sudah cukup bahwa tidak terbukti. Tapi harus dicatat, keadilan ini tidak hanya pada Pak Antasari Azhar, keadilan juga bagi keluarga korban. Kita tanya Pak Andi. Pak Andi, dengar suara saya? Ya, dengar Pak Riko. Pak Andi kan setelah 3 bulan kan, setelah 3 bulan Pak Antasari bebas, nanti Pak Andi berharap dan keluarga berharap ada sebuah titik terang begitu ya Pak. Sejauh ini prosesnya sudah gimana untuk mencari itu? Yang jelas bahwa 3 bulan itu tepatnya nanti tanggal 10 Februari, ya itu janji juga dari seorang Pak Antasari Azhar yang katakan bahwa akan membongkar. Yang jelas bahwa kami dari keluarga almarhum ini sangat meminta kepada Pak Presiden Jokowi untuk membentuk tim pencari fakta terkait dengan terbunuhnya almarhum saudara saya Nazruddin Zulkarnain. Sebab apa? Keyakinan kami ini karena dengan diberikannya gerasi oleh Presiden Jokowi, berarti Pak Presiden Jokowi meyakini bahwa kasus yang menimpa Antasari Azhar dengan korbannya almarhum saudara saya itu adalah rekayasa. Ini yang harus dulu dipahami gitu loh ya. Karena kenapa? Gerasi diberikan setelah Antasari sudah keluar daripada LP dengan menjalani pembebasan bersyarat. Nah faktor inilah yang kami mendorong baik terhadap Antasarinya bahwa sudah saatnya Anda mengungkap siapa dalang dibalik terbunuhnya saudara saya. Pak Andi, itu kan Anda mengatakan tadi janji dari Pak Antasari ketika bertemu 3 bulan akan mengungkap. Memang waktu itu ngobrolnya apa lagi sih Pak? Ya ngobrolnya banyaklah hal-hal yang diketahui oleh Pak Antasari, dan Pak Antasari sebenarnya tahu sih sebenarnya siapa dalang di balik semua ini peristiwa ini gitu loh ya. Nah sehingga
dengan pertemuan tadi Pak Antasari dengan Presiden Jokowi, saya menitipkan pesan kepada Pak Antasari. Pak Antasari tolong sampaikan kepada Pak Presiden Jokowi untuk bisa membentuk tim pencari fakta, mengungkap kebenaran kasus ini. Gitu. Pak Andi, selain soal gerasi yang dikabulkan oleh Presiden, apalagi yang membuat keluarga percaya bahwa bukan Pak Antasari pelakunya? Dari awal kami sampaikan bahwa ini memang rekayasa, sehingga ada sebuah tim yang akan kami bentuk juga untuk adakan pertemuan dengan Pak Antasari, membahas apa-apa sih yang menjadi pegangan kami menyatakan ini rekayasa. Banyak hal-hal yang belum terpublish, sehingga saya katakan bahwa saya dan mungkin tim advokasi keluarga akan menyambangi misalnya Istana Kepresidenan melalui Menseknek untuk bisa meminta pertemuan dengan Pak Presiden Jokowi. Kami akan paparkan sebuah informasi-informasi yang belum terpublish yang sampai saat ini masih kami pegang. Lalu menurut Anda siapa dugaan pelakunya? Yang jelas yang tahu persis dugaan pelakunya Pak Antasari tahu persis lah. Semua sudah terpublish oleh Pak Antasari. Sebelum dipublish, maksud Anda saat ngobrol dengan Pak Antasari itu Anda mengetahui bahwa Pak Antasari tahu siapa pelakunya? Disebutkan ke Anda? Tahu pelakunya. Tahu, yang jelas. Clue-nya apa, Pak? Gimana? Sebentar, saya ke Pak Bonyamin. Pak Bonyamin? Ya, clue-nya kan Pak Antasari itu kan apapun konteksnya adalah ketika dia sedang hebat-hebatnya dalam menangani kasus pemberantasan korupsi. Kasus apa waktu itu sih, Pak? Ya macam-macam, ada yang berkaitan dengan BLBI, yang rencana Senturi bahkan akan membongkar, juga IT KPU, yang sudah terjadi juga dengan Yayasan BI, yang diberikan kepada DPR. Yang memang kemudian, siapa yang akan dirugikan ketika kasus itu terbongkar? Ya pasti dalam konteks itu membahayakan kekuasaan. Kekuasaan saat itu Pak dan Pak apapun ya presidennya Pak SBY kan gitu kan. Nah apapun Pak Antasari adalah korban kekuasaan. Nah dari sisi itulah kemudian karena tidak ada pihak lain yang berkepentingan menjebloskan Pak Antasari, rakyat senang. DPR juga waktu itu juga tidak ada yang bermusuhan sampai level seperti ketika dengan Pak Abraham Samad atau belakangan itu juga enggak. Dan juga LSM juga ya. Terus mungkin pengusaha juga nyaman-nyaman aja, tidak merasa terancam oleh Pak Antasari, pengusaha yang benar. Jadi artinya pada posisi itu clue-nya ya Pak Antasari korban kekuasaan. Nah siapa yang berkuasa saat itu? Rangkaian dari itu apakah level tertinggi atau tengah atau agak di bawah, itulah nanti yang kesimpulan clue-nya. Saat ini? Ya kesimpulan saat ini pada posisi ini Pak Antasari korban kekuasaan. Nah memang kemudian pada posisi makanya gunanya tadi tim pencari fakta biar selevel oleh negara juga harus hadir. Siapa yang diajukan untuk mengisi posisi tim pencari fakta ini? Ya biar Pak pada posisi itu kami supaya netral tidak mengajukan usulan karena nanti biar independensi terjaga sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden. Maksudnya dari pihak mana saja? Ya artinya pada posisi yang punya kualifikasi itu misalnya guru besar hukum gitu kan, yang juga punya keahlian investigasi dan juga punya keahlian psikologis begitu, karena nanti akan bertemu orang bagaimana memahami orang ini sikapnya dari wajah, dari raut muka begitu. Jadi itu yang nanti kita serahkan kepada Presiden untuk membentuk tim itu gitu. Pak Andi, berarti sekarang Anda menunggu janji Pak Antasari yang akan memberikan clue besar atau pernyataan besar bulan Februari nanti ya Pak? Ya sebenarnya clue besarnya Pak Antasari sudah bicarakan di salah satu media yang tadi pagi itu menyatakan bahwa clue-nya itu sebenarnya adalah ketika ada kasus korupsi yang menimpa Yayasan Bank Indonesia dengan menahan salah seorang petinggi Bank Indonesia. Kan clue-nya di situ sebenarnya yang Antasari ungkapkan gitulah ya. Pada tahap ini salah satu live tadi salah satu TV media yang ada. Itu kan disampaikan. Sehingga untuk mencari dalang-dalang kan nggak susah. Tinggal punya keberanian nggak seorang Pak Antasari Ashar untuk mengungkapkan kasus itu gitu loh. Saya yakin bahwa dengan pertemuan Pak Jokowi itu Pak Antasari sudah menyampaikan kepada Pak Jokowi gitu loh kan. Cuma Pak Antasari belum mengatakan ke publis apa yang dia mau sampaikan Pak Presiden Jokowi. Sehingga saya harus katakan bahwa jangan hanya persoalan dilihat pada sisi persoalan Antasarinya bebas mendapat gerasi, tapi di sisi lain ada keluarga almarhum yang harus mendapatkan keadilan. Olehnya itu Presiden Jokowi kami harapkan bisa membentuk tim pencari fakta seperti kayak kasus Munir gitu loh. Pak Andi kapan terakhir berkomunikasi dengan Pak Antasari? Gimana Pak Andi? Kapan terakhir berkomunikasi dengan Pak Antasari? Saya barusan sebelum Anda live saya sempat telepon Pak Antasari bahwa ngobrol apa Pak? Ya, gimana? Ngobrol apa Pak? Ngobrol sudah diterima Pak Presiden sudah. Untuk ngobrol panjangnya mungkin kami nggak ngobrol melalui by phone. Cerita dong Pak ke kita hasil pertemuan dengan Presidennya ngobrolin apa?
Yang jelas saya nggak belum sampaikan apa hasil pertemuan dengan Presiden itu belum sampaikan. Yang jelas saya sampaikan pada Pak Antasari bahwa menjadi kewajiban Anda untuk mengungkap siapa dalang di balik terbunuhnya almarhum saudara saya. Itulah. Baik Pak, terakhir pertanyaan dari saya. Jika Pak Antasari bulan Februari nanti ucapannya tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, tidak sejelas apa yang Anda inginkan, gimana? Yang jelas kami akan mengambil langkah-langkah yang ada. Sebab bagaimanapun pertemuan-pertemuan yang rutin kami lakukan, kadang-kadang di LP, itu kami lakukan, banyak hal-hal yang dituarakan Pak Antasari kami pegang keseluruhan. Bagaimana peristiwa Krukul itu sendiri, yang terjadi, apa yang penyebabnya, semuanya Pak Antasari sampaikan ke saya. Dan Anda rekam juga saya baca? Iya. Baik. Nah, ini kan kami publish, kami publish. Dan saya yakinlah juga ya, bahwa Pak Presiden Jokowi ini pastilah ya dalam hal untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, Pak Jokowi bisa membentuk tim pencari fakta. Gitu. Pak Andi, tahan sebentar Pak Bonyamin, berarti yang paling dekat selain ke Pak Jokowi akan ke polisi, lalu kemana lagi? Dalam konteks itu ya fokus kepada polisi dan juga nanti pada hal-hal tertentu mungkin dimungkinkan selain ke polisi adalah ke LPSK, perlindungan saksi dan korban. Itu harus pada polisi karena nanti banyak melibatkan saksi-saksi juga. Dan saksi itu bisa eksekutor-eksekutor yang tadinya dituduh membunuh itu. Karena mereka kelihatan pada posisi setelah ketemu Pak Antasari di dalam lapas, waktu dia mogok tidak mau jadi saksi, itu rangkaian bahwa mereka yang memang tidak melakukan pembunuhan itu. Jadi memang banyak hal yang harus kita kerjakan dan yakinlah juga saya kan apapun juga masih berdiri di dua kaki. Kepolisinya kan kapan Pak? Rencana minggu depan. Baik. Di dua kaki saya itu kan juga masih kuasa hukum keluarga korban. Jadi yakinlah pada posisi ini kami mengkomunikasikan dua kepentingan itu dan Pak Antasari sebagai penegak hukum dia komit untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pak Bonyamin terima kasih telah berbagi di Kompas Petang. Pak Andi Samsudin terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.